Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Airiza Kumaidah. Saya dari kelas Psikologi Islam A. Saya akan membahas tentang biografi dan pemikiran para filsuf. Yang pertama adalah Aristoteles. Aristoteles lahir di kota Stagiria pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Nikomachus, seorang dokter Raja Aminta dari Makedonia. Aristoteles sejak kecil dididik sebagai aristokrat hingga umur 13 tahun untuk kemudian pergi ke Athena dan melanjutkan sekolahnya di perguruan tinggi milik Plato. Pada tahun 335 sebelum Masehi, ia mendirikan perguruan tinggi bernama Lyceum di Athena yang dikelolanya selama 12 tahun. Aristoteles sangat produktif menghasilkan tulisan ilmiah yang sebagian berbentuk diklat kuliah yang sebenarnya tidak dipublikasikan keluar kampus. Karya-karya Aristoteles dibukukan dengan penyuntingan oleh para muridnya yang menjadi guru-guru sepeninggal dirinya. Pemikiran Aristoteles. Pola pemikiran Aristoteles ini merupakan perubahan yang radikal. Menurut Plato, realitas tertinggi adalah yang kita pikirkan dengan akal kita. Sedangkan menurut Aristoteles, realitas tertinggi adalah yang kita lihat dengan indera mata kita. Hasil pemikiran Aristoteles antara lain: 1. Filsafat itu mudah. 2. Aristoteles adalah filsuf barat terakhir yang mengetahui segala bidang. Yang ketiga, ia selalu menampilkan data yang sangat kaya dan terklasifikasi dengan baik. Yang keempat, dia berpendapat bahwa alam semesta ini bersifat teologis dan bertujuan. Yang kelima, etika Aristoteles adalah manusia yang bertindak dengan pemikiran yang rasional dan bijaksana untuk tujuan kebajikan. Aristoteles menolak ide bahwa berbagai ilmu tentang keingintahuan manusia dapat disatukan dalam satu filsafat universal. Ia berpendapat bahwa tiap cabang ilmu memiliki perbedaan aksioma dan memiliki derajat presisi masing-masing. Jadi, ia menolak hukum kepastian terhadap manusia dan alam, tetapi tetap percaya pada landasan kategori yang dapat diterapkan pada semua fenomena seperti kualitas, kuantitas, substansi, dan hubungannya. Yang kedua, Anaximander. Anaximander lahir di kota Miletus pada tahun 610 sebelum Masehi. Ia merupakan putra dari Prasiades. Kemunculannya dalam sejarah pemikiran ada setelah Thales. Dalam salah satu karangan kuno menyebutkan bahwa Anaximander memiliki kekerabatan dengan Thales. Thales merupakan paman Anaximander. Anaximander membawa pengaruh yang kuat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang pada perkembangannya banyak dikembangkan oleh filsuf-filsuf lainnya. Pada usia 63 tahun, Anaximander mengikuti Olimpiade yang ke-58 dan ia meninggal tak lama setelah perayaan Olimpiade tersebut. Pemikiran Anaximander. Anaximander merupakan filsuf alam yang tentunya banyak dari pemikirannya dipengaruhi oleh perhatian yang cukup besar terhadap alam, lingkungan, dan fenomena ataupun gejala yang berkaitan dengan alam. Ada beberapa pemikiran dari Anaximander antara lain: A. Bidang astronomi. Anaximander percaya bahwa bentuk bumi adalah silinder. Kemudian Anaximander menggunakan argumen simetri untuk mempertegas pendapatnya, yaitu yang menyebutkan bahwa ada lingkaran lain yang sama dengan silinder di antaranya, sehingga terpikirlah bahwa bentuk bumi yang kita diami adalah silinder dengan dua lingkaran di ujungnya. B. Bidang geografi. Beliau adalah orang pertama yang membuat peta. C. Asal mula alam semesta. Pemikirannya bahwa segala sesuatu muncul dari apeiron atau yang tak terbatas. D. Asal mula kehidupan. Anaximander menjelaskan bahwa evolusi makhluk hidup yang berasal dari lautan yaitu ikan. Pemikiran ini didasarkan pada bahwa tidak mungkin seorang manusia memerlukan pengasuhan pada awal kelahirannya. Oleh karena itu, Anaximander mempercayai bahwa makhluk hidup pertama adalah ikan yang kemudian naik ke daratan. E. Bidang meteorologi. Anaximander menyatakan bahwa petir bukanlah disebabkan oleh Zeus sang raja para dewa yang mengarahkan trisulinya atau tongkat petirnya, tapi karena pneuma atau udara yang memadat. Yang ketiga, Anaximenes. Anaximenes adalah seorang filsuf dari kota Miletus, kota yang sama dengan Thales dan Anaximandros.
Ada yang menyatakan dia lahir pada 588 sebelum Masehi. Filsuf pertama yang menekankan pada hukum fisika yang mendasari yang mengatur alam semesta. Anaximenes juga merupakan orang pertama yang mengarang suatu traktat dalam kesusastraan Yunani dan berjasa dalam bidang astronomi, geografi sehingga ia dikenal sebagai orang pertama yang membuat peta bumi. Pemikiran Anaximenes. 1. Udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Dia mengatakan suatu prinsip abstrak yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Dia bersifat ilahi, abadi, tidak terubahkan dan meliputi segala sesuatu. Dari prinsip inilah berasal segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya sebagai unsur berlawanan, yang panas dan dingin, yang kering dan yang basah, malam dan terang. Kemudian beberapa prinsip ini juga semua pada akhirnya akan kembali. 2. Tentang alam semesta. Pembentukan alam semesta menurut Anaximenes adalah dari proses pemadatan dan pengenceran udara yang membentuk air, tanah, batu, dan sebagainya. Bumi menurut Anaximenes berbentuk datar, luas, dan tipis, hampir seperti meja. Bumi dikatakan melayang di udara sebagaimana daun melayang di udara. 3. Tentang jiwa. Jiwa manusia dipandang sebagai kumpulan udara saja. Jiwa adalah yang mengontrol tubuh dan menjaga segala sesuatu pada tubuh manusia bergerak sesuai dengan yang seharusnya. Yang keempat, Parmenides. Parmenides lahir sekitar 515 sebelum Masehi di Elea, Italia. Dia meninggal pada sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Namun tempat kematiannya tidak diketahui. Dia adalah seorang filsuf Yunani. Menurut Plato, pada usia 65 tahun, Parmenides bersama Zeno mengunjungi Athena untuk berdialog dengan Sokrates, di mana pada masa itu Sokrates masih muda. Karya-karya Parmenides berbentuk puisi. Pemikiran Parmenides. Monisme adalah keragaman itu sesungguhnya semu. Segala sesuatu itu hakikatnya sebenarnya satu atau sama. Bahwa segala sesuatunya tidak berubah yang ada. Ada kritik, kebenaran dan pendapat, jalan pengetahuan, asal-usul alam. Yang kelima, Heraklitus. Heraklitus berasal dari Efesus yang hidup pada sekitar tahun 500-an sebelum Masehi. Ia adalah seorang filsuf Yunani kuno prasokratik yang tidak tergolong mazhab apapun, meski dapat digolongkan asal munculnya sebagai pemikir mazhab Lonia atau filsuf yang muncul di wilayah Asia Minor. Di dalam tulisan-tulisannya, ia justru mengkritik dan mencela para filsuf dan tokoh-tokoh terkenal. Ia mempelajari metafisika, epistemologi, etika, politik, dan kosmologi. Pemikiran Heraklitus. Paham relativisme semakin mempunyai dasar Heraklitus. Menurut Heraklitus, alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah. Sesuatu yang dingin berubah menjadi panas, yang panas berubah menjadi dingin. Itu berarti bila kita hendak memahami kehidupan kosmos, kita mesti menyadari bahwa kosmos itu dinamis. Kosmos tidak pernah berhenti, ia selalu bergerak, dan bergerak berarti berubah. Untuk dasar atau arsa dunia semesta adalah api, karena sifat api itu selalu bergerak berubah dan tidak tetap. Bahkan ditarik kesimpulan secara lanjut yang menjadi sebab atau keterangan yang sedalam-dalamnya adalah gerak perubahan. Gerak itu menghasilkan perlawanan-perlawanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.